Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di Borgol Misteri, saluran yang mengupas sisi gelap kisah nyata, tempat fakta lebih menyeramkan daripada fiksi. Hari ini, kita menyusuri lorong kelam Jakarta Selatan, tempat 6 nyawa berakhir dalam ruang sempit yang tak layak disebut penjara, apalagi kamar mandi. Inilah kisah tragedi Pulau Mas, pembunuhan berencana yang mengguncang hati nurani bangsa. Siapkan dirimu, karena kejahatan nyata tak pernah meminta izin untuk terjadi. Jakarta, 26 Desember 2016. Udara masih hangat oleh semarak Natal. Di sebuah ruko di Jalan Mahakam, Kuningan Barat, keluarga Adi Pradana, pengusaha muda sukses, sedang menikmati momen kebersamaan setelah hari raya. Tertawa, bercanda, bermain dengan putra kecilnya yang baru berusia 7 tahun. Tapi di balik jendela yang redup, 3 bayangan gelap sedang mengintai. Mereka bukan pencuri biasa. Mereka adalah perencana dingin yang telah memantau rumah ini selama berminggu-minggu. Targetnya, uang, emas, dan rekening bank. Pukul 23.15, pintu depan didobrak. Jeritan pertama terdengar, lalu diam. Satu persatu, 6 orang diikat tangan dan kaki, mulut disumpal. Lalu dipaksa masuk ke kamar mandi sempit, ruang selebar 2 langkah dewasa, tanpa jendela, tanpa ventilasi. 6 tubuh, 1 takdir. Waktu berjalan lambat seperti sirup. Di dalam kamar mandi itu, udara panas, pengap, dan bau keringat mulai menusuk hidung. Anak kecil itu menangis lemah. Ibunya berusaha menenangkannya dengan bisikan, "Sabar, nak, sebentar lagi kita keluar." Tapi, sebentar lagi, tak pernah datang. Para pelaku duduk di luar, mengetik nomor rekening, menelepon keluarga korban, meminta tebusan ratusan juta. Mereka tertawa sambil makan nasi bungkus. Di dalam, korban mulai kekurangan oksigen. Napas tersengal. Tubuh gemetar. Salah satu korban berusaha menggaruk pintu dengan kuku, tapi hanya terdengar suara garukan samar yang tenggelam oleh suara TV di ruang tamu. Tetangga, tak ada yang curiga. Keamanan kompleks, tak ada yang memeriksa. 6 nyawa terperangkap, terlupakan. Siang hari keesokan harinya, 27 Desember, para pelaku mulai gelisah. Mereka mendengar suara petugas keamanan berpatroli. Panik. Alih-alih membebaskan sandera, mereka memilih jalan paling kejam. Menyegel ventilasi, menyemprotkan gas kimia, diduga campuran LPG dan cairan pembersih. Asap tebal menyusup ke paru-paru. Mata perih, dada sesak. Anak itu berhenti menangis. Dalam hitungan menit, semua diam. Selamanya. Pukul 15, keluarga korban akhirnya melapor karena tak bisa menghubungi Adi. Polisi mendatangi lokasi. Pintu kamar mandi dibuka. Bau anyir menusuk hidung. 6 tubuh tergolek, berjejal, wajah pucat, mulut terbuka seolah masih mencari udara. Anak kecil itu tergeletak di pelukan ibunya. Gambar itu menyebar di media nasional. Rakyat menangis. Presiden pun angkat suara. Dalam 36 jam, ketiga pelaku ditangkap di pinggir kota. Mereka tak kabur jauh, masih sibuk menghitung uang curian di warung kopi. Dalam interogasi, salah satu pelaku berkata, "Kami cuma mau uang, kami nggak mau bunuh siapa-siapa." Tapi niat tak mengubah fakta, mereka membunuh 6 orang, dengan cara paling keji. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Masyarakat mendukung. Keluarga korban akhirnya bisa menarik napas, meski luka tak pernah benar-benar sembuh. Ruko di Jalan Mahakam kini kosong. Konon, tetangga sering mendengar suara anak menangis di malam sepi. Beberapa mengatakan lampu kamar mandi itu kadang menyala sendiri. Tapi yang paling nyata bukan hantu, melainkan pertanyaan yang menghantui kita semua. Bagaimana mungkin manusia begitu kejam? Dan apakah kita benar-benar aman di rumah sendiri? Tragedi Pulau Mas bukan sekadar berita kriminal. Ini cermin bahwa kejahatan bisa datang dari arah yang tak terduga, dan kemanusiaan bisa runtuh dalam sekejap demi uang. Mari jaga keluarga kita. Pasang sistem keamanan. Jangan ragu melapor jika melihat hal mencurigakan.
Karena 6 nyawa itu bisa jadi siapa saja. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan mereka dilupakan. Dukung Borgol Misteri. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kamu merasa kisah nyata seperti ini penting untuk diingat, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan episode berikutnya di Borgol Misteri. Komentar di bawah. Menurutmu, hukuman mati cukup adil untuk pelaku seperti ini? Atau hukuman apa yang layak bagi mereka yang merenggut nyawa tak berdosa? Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana fakta lebih menakutkan daripada mimpi buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap waspada.